A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengirim jamu melalui birung pipit, namun tak ketemu karena alamat tak komplit. Jika dadamu terasa sempit, berarti jiwamu sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bisa melihat seseorang sakit dan tidaknya ketika kita melihat casing. Kita melihat ada benjolan di kepalanya, oh dia sedang sakit bisul. Kita melihat kakinya sedang ada yang bercak-bercak cenang, oh dia sedang sakit. Kita melihat dia pegang pipinya, oh dia sedang sakit gigi. Kita melihat matanya merah, oh dia sedang sakit mata. Itu sudah menjadi barometer atau hal yang biasa. Tapi sejatinya teman-teman, bahwa sakit itu bukan hanya sakit yang terlihat saja. Justru kalau yang sakit itu lebih mudah untuk disembuhkan, tetapi ada sakit yang ia butuh untuk penanganan lebih khusus. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa ketika kita tidak merasa lezat ketika beribadah, gak tenang, gak nyaman, kurang khusyuk, kemudian gak ada hidayah dalam hati kita, maka sejatinya dia sedang sakit. Ia butuh untuk mengobatinya. Dan obatnya apa? Kalau tadi sakit gigi mungkin bisa ke warung ambil Bodrexin. Sakit kepala bisa ke warung Mixagrip. Kemudian sakit panu bisa ke warung dengan obat panu dan sebagainya. Tapi ketika sakit hati, apa obatnya? Maka kata Ibnu Taimiyah, obatnya adalah dengan beristighfar dan bertaubat. Sangat mudah, gak perlu ke warung untuk beristighfar. Untuk nyari istighfar gak perlu ke warung, gak perlu juga pergi ke pasar atau ke Mekah. Cukup dengan mengucapkan astagfirullahaladzim atau bertobat, sholat 2 rakaat, yang mana saat ini dikhususkan, diniatkan untuk mentaubati masa lalu kita yang kita sadari atau tidak mungkin pernah melakukan kesalahan, sehingga kita meminta kepada Allah, ya Allah, tolong bersihkan hatiku yang mungkin dulu pernah hilaf, dulu pernah melakukan kesalahan kepada kedua orang tua, pernah curang ketika dengan sahabat sendiri, kemudian pernah menyakiti tetangga yang seharusnya tidak dilakukan dan sebagainya. Banyak hal yang kita sadari atau tidak, itu adalah kesalahan atau dosa yang itu adalah noda yang menumpuk dalam hati kita, sehingga itulah yang menutup cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya ilahi yang senantiasa memberikan ketenangan dalam jiwa dan raga kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau kita sedang merasakan hal yang sama, kalau hati kita sedang gak tenang, gak nyenyak, kurang hidayah, kurang semangat, maka boleh jadi kita butuh mengobatinya dengan tadi istighfar dan bertaubat. Mudah sekali, cukup dengan istighfar. Sebagaimana dulu pernah seorang Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga pernah merasakan takjubnya istighfar. Bagaimana seorang penjual roti dia beristighfar terus, istighfar hingga akhirnya menghadirkan Imam Ahmad dari Irak ke Baghdad, atau terbaliknya, sampai tiba di tempat tukang roti yang mana ternyata tukang roti ini memiliki keinginan supaya hadir Imam Ahmad. Dia selalu beristighfar untuk apa yang dia inginkan, dan itu terkabul semua. Tinggal satu yang terkabul apa?
sehingga kelak Allah bersihkan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya bersama baginda Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.